Selamat siang para pemirsanya Kowispedia yang awam jadi paham. Pasti kalian kangen kan sama Dominic, jujur. Sekarang Dominic itu ada di Bogor ya, bener kan kameramen? Sekarang Dominic ada di Ayunawa Koi, tempatnya Mas Toro. Katanya dia itu banyak ikan-ikan yang katanya ikan koi tapi mirip ikan mas, Ochiba. Ikutin aku terus ya, kita acak-acak kolamnya. Nah, pemirsa Kowispedia yang awam jadi paham, sekarang Dominic mau nemuin namanya Mas Toro. Pinter banget, orangnya tahu banget nih tentang ikan ini nih. Yuk, ikutin aku ya. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Mas Toro? Alhamdulillah baik. Wah, sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Oh, ini ikannya banyak banget ya Mas. Ini kira-kira ikannya sendiri nih di sini ada berapa banyak nih yang di sini nih? Yang di sini sekitar 100-an ya. Ini sama dua ini? Enggak, yang bak kecil yang dua. Oh, yang ikan di sekitar sini 100, yang ini beda lagi. Soalnya kan aku lihat di sana banyak juga tuh. Banyak juga. Kalau yang di sana itu buat apa? Pernah gitu. Badannya kecil-kecil ya. Oh, oke, benar-benar. Mas Toro, kalau yang ini apa nih Mas Toro nih? Yang ini nih. Nah, apa? Ya. Kalau ini baru mijah. Oh, baru pemijahan ya? Ya, baru mulai netes. Masih Mas Toro kenapa sih? Delaynya lama banget tadi diajak ngomong. Jangan deg-degan ya di samping aku ya. Aku sekarang dia, jadi aku anak sekolah kelas 2 SMA. Pantas nggak sih? Nggak ya? Mas Toro, aku mau tanya-tanya dong. Ini ikan jenis apa? Ini kebanyakan Ochiba. Ochiba. Nah, Ochiba itu apa sih? Persilangan apa aja menjadi Ochiba? Itu bisa persilangannya apa aja? Antara awalnya Midori Chagoy, itu sama Kohaku. Cuma dia belum ngeluarin anakan yang benar-benar terang gitu. Masih gelap di kolam. Nah, kesini-sininya di crossbreed lagi sama Aigurumo, baru mulai ketemu pola dan ringnya bagus gitu. Dengar-dengar katanya ngurus ikan Ochiba ini kayak susah banget ya? Buat naikin namanya, bener nggak sih, susah banget? Lumayan. Jadi kesulitannya sendiri nih, jadi breeder Ochiba itu apa Mas? Awalnya ikan yang nggak diakui. Awalnya ikan nggak diakui. Istilahnya ya kayak ikan mas gitu. Orang lihatnya, ini ikan apa? Ikan kayak ikan mas gini. Masa ikan koi? Masih nggak percaya lah kalau itu ikan koi gitu. Nah, buat ngenalin itu ke umum, itu perlu proses cukup lama gitu. Tapi emang bener sih Mas, ini kayak ikan mas loh. Ya. Dibandingin yang polosnya kan masih persis sama ikan mas. Itu yang cagoynya gitu. Gitu. Lebih ke mirip ke ikan mas sih. Iya. Cuma dia ada polanya, terus ringnya itu rapi gitu. Oh gitu ya. Perjuangannya kayak gitu ya. Itu berapa lama tuh untuk mengangkat nama Ochiba sendiri gitu ya, menaikkan namanya tuh ibaratnya tuh naik daun. Berapa lama? Itu buat cari karakter aja saya 6 tahunan. Cari 6 tahunan ya. Karakter yang bisa sampai gede bagus gitu. Oke. Ya sih Mas, ini mirip banget kayak ikan mas gitu sih. Oh, Mas, kalau apakah bisa dijelaskan karakternya Ochiba itu sendiri tuh seperti apa gitu? Dimulai karakter dasarnya tuh kayak apa? Misalnya, kalau Ochiba tuh karakter dasarnya ini, perbedaannya ini gitu sama ikan koi pada umumnya gitu. Kalau Ochiba yang bagus itu ringnya bersih, rapi, abu-abunya terang, terus warna polanya juga terang gitu. Ringnya rapi, terutama ring. Oh, kayak gitu ya. Kriteria Ochiba yang baik seperti apa Mas? Coba sambil jalan-jalannya biar kameramennya nggak berdiri antar kesemutan boleh kita ya. Lihat yang Ochiba bagusnya. Coba Mas yang lihat sebelah sini dulu. Sambil jalan-jalan biar kameramennya tuh nggak kesemutan kakinya. Kalau ini masih Ochiba bukan? Ini udah mix. Udah di mix ya. Doi Sushiro, ada Kujaku, ada Tancho. Gitu. Kalau apa tadi yang kedua? Doi Sushiro. Itu apa tuh? Dia warnanya hitam putih tapi nggak ada sisik. Oh oke. Kalau yang ketiga? Kalau yang ketiga Kujaku itu perak. Perak ada polanya gitu. Kayak Kohaku tapi perak. Gitu. Ada polanya, ada ring. Kalau kriteria Ochiba yang baik itu seperti apa? Mari kita lihat yang pilihannya ya.
Saya udah. Nah ini kita jalan menuju ke tempat Ochiba yang pilihannya yang bagusnya. Oh iya, Ochiba yang bagus yang udah pilihan-pilihan ya. Nanti saya pindahin ke bak, kita lihat kualitasnya kayak gimana. Oh gitu ya. Dengan jenis satu Ochiba tapi beda-beda karakter. Gitu. Tapi memang luar biasa ya untuk menaikkan namanya sendiri aja 6 tahun ya Mas ya? Iya. Oh ini ya? Di sini, nanti saya angkat ke sini. Oke. Kak, ini kriteria Ochiba yang bagus seperti ini. Iya. Bisa diambil itu kameramen biar di zoom. Aku masih kurang paham yang dibilang kategori bagusnya itu seperti apa, kan dia 2 warna nih. Ini berarti bagus. Angkat? Ya boleh Mas, kita juga pengen lihat dong. Aku pengen lihat dari dekat. Ada beda-beda jenis soalnya. Oh ada beda-beda jenis ya. Oke. Oh ya. Oh ini ya. Ini kriteria Ochiba yang bagus. Saya ituin beda-beda karakter. Oh beda-beda karakter. Tapi ini karakternya bagus ya? Iya. Ini udah bagus semua. Ini udah bagus semua. Oke. Ini 5 aja beda-beda semua. Beda-beda semua. Udah cukup Mas kayaknya. Aku mau nanya nih, nanya penjelasannya. Kenapa ini bisa disebut dengan Ochiba yang karakternya sudah bagus? Dia polanya rapi, ringnya bagus gitu. Dan untuk jenis yang ini, itu strain terbaru yang saya bikin. Oh, oke. Untuk pengembangannya saya ada plasma di Tulungagung. Oke. Ini Ochibanya ini laki-laki atau perempuan? Ini ada yang perempuan, ada yang jantan. Kayak ini jantan, yang agak gendut gini betina. Nah, kalau untuk perawatannya sendiri, Mas Toro itu sama nggak sih sama ikan koi pada umumnya Ochiba sendiri? Paling seneng ya Ochiba. Dia bodinya itu bisa bagus. Maksudnya ikan lokal biasanya kan kebanyakan gendut. Nah kalau Ochiba, karena dia darahnya ada dari cagoy kan, badannya bisa bagus. Gitu. Bagusnya atau pelangsing? Gemuk tapi nggak gendut gitu. Gemuk tapi nggak gendut, semok lah ya, semok lah ya. Nah, jadi orang semok lah. Gitu. Ibaratnya aduhai, kayak aku ya aduhai ya, aduhai gitu kan. Tapi kurang gemuk dikit. Ya kurang gemuk dikit, tapi aduhai nggak sih? Aduhai. Aduhai, harus bilang enggak kalau nggak aku stopin syutingnya. Gitu. Mas, kalau yang ini sendiri apa nih? Coba dong, ajak aku keliling hari ini tempatnya Mas Toro yang Mas Toro kelola. Mau lihat jenis lain kah? Ada jenis apa aja memang di sini? Kita kan lagi nyoba breeding yang baru itu Desi Soa, Desi Siro. Oke. Itu ada pembesarannya di kolam lain sebelah sana. Oke. Boleh diajak jalan-jalan? Boleh. Oke. Nah, para pemirsa koi spedi yang awam jadi paham ada di rumah, ternyata tuh banyak ikannya, ikan koi yang jenisnya tuh beda seperti Ochiba gitu ya. Nah, Ochiba itu sendiri ternyata untuk menaikkan namanya tuh naik daun, ibaratnya tuh naik daun ya kan. Itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Kenapa? Karena ikan Ochiba itu sendiri mirip ikan emas. Bener ya Mas ya? Iya. Ya kan, makanya sekarang ikutin aku terus, aku mau diajak keliling sama Mas Toro. Nah, Mas, ini kan kolamnya besar banget nih ya. Aku jadi penasaran nih, mau ngasih makan boleh nggak? Boleh. Nah, kalau ini jenis ikan apa nih? Ini kebanyakan Desi Siro. Desi Siro, Desi Siro dan? Ada tanco, ada sanke. Ochiba juga ada sanke. Sanke. Terus ada ikan apa lagi? Dicampur nggak nih sama Ochiba? Tetap ada Ochiba. Oh, dia nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak masalah ya? Cuman ini kan ada pengembangan baru lah. Pengembangan barunya apa tuh? Coba breeding yang baru gitu. Breeding apa tuh Mas? Coba biar dijelasin. Desi Siro itu. Desi Siro ini. Oke. Coba dong Mas, jelasin ke arah kamera. Coba kameramen coba di-shoot wajahnya yang malu-malu ini. Coba di-shoot, coba gimana? Jelasin biar ini kan koi spedi yang awam jadi paham. Nah, jadi pemirsa yang belum paham jadi paham. Coba dijelasin, silakan kameramen. Tentang Ochiba atau tentang koi ini? Ikan Ochiba dan ikan sanke. Apa sanken? Sanke. Sanke. Kok sanken sih? Jadi
Intinya kalau memang mau cari ikan yang bagus, itu jangan pernah hanya berpatokan dengan sertifikat. Karena sertifikat itu cuma menjelaskan genetik si ikan, asal-usul ikan, tidak menjamin kualitas ikan. Kebanyakan untuk hobis baru, mereka lebih mengidamkan sertifikat daripada kualitas ikan. Sedangkan kalau mau mendapatkan ikan yang bagus, itu dicari bodi yang bagus, pola yang bagus, warna yang bagus. Genetik perlu, tapi bukan sekedar sertifikat. Sertifikat tidak menjelaskan bahwa ikan itu bagus. Intinya itu aja. Nah, kalau ikan sanke itu sama Ochiba itu lokal atau import? Kalau saya kebanyakan ngembangin lokal. Lokal. Ya. Tapi sebenarnya ikan Ochiba sendiri ada yang import nggak, Mas? Ada. Ikan sanke juga? Ada. Yang satu lagi ikan apa tadi? Dari Susiro. Semua itu asalnya dari import. Dari import, ya, oke. Tapi dikembangkan jadi lokal. Iya. Kesulitannya di mana itu? Seleksi ya. Seleksi. Jadi untuk mendapatkan yang bagus itu nggak bisa banyak. Kita dari mulai kecil seleksi paling dapat 10% juga udah bagus. 10%? Iya. Itu banyak yang misalnya kebuang lah. Kebuang itu ya kalau di kita masih bisa dijual murah gitu. Ada lagi yang main di kelas biasanya gitu. Di kelas biasa itu seperti apa sih? Ya kebanyakan itu buat ngisi kolam yang rumahan aja. Oh, kolam rumahan ya. Kadang buat ngisi villa gitu. Jadi bukan hobis yang buat show kayak gitu. Oke. Berarti kalau yang itu yang untuk rumahan nggak bisa untuk show. Ya kebanyakan mereka hanya penghias kolam aja. Penghias kolam aja ya. Itu kira-kira harganya sendiri deh, harga sendiri untuk penghias kolamnya yang untuk di rumah berapa? Itu partai kalau ukuran sekitar 10 sentian paling 5.000-an. Oh, 5.000 rupiah. Iya. Untuk jenis ikan? Macam-macam. Oh, Ochiba, sanke. Iya. Oke. 5.000 ya, kecil ya. Kalau besarnya berapa? Kalau ukuran gede paling sekitar 50.000. Gede banget? Iya. Ya enggak, 30 sentian lah rata-rata. Kalau yang gede banget harganya? Yang gede jarang sih ya. Kan biasa digedein tuh jarang. Oke. Oh, jadi ikan Ochiba itu sendiri sama ikan sanke jarang banget untuk digedein kayak pada koi umumnya ya? Enggak, bukan seperti itu. Maksudnya yang jarang digedein sampai gede itu ikan yang kualitasnya biasa aja. Oh, kualitasnya biasa aja. Baiklah, Mas. Ada nggak sih tempat duduk, Mas? Biar aku tanya-tanya sama kamu. Di galeri ada di dalam. Ya udah ya, para koi sepeda yang Om jadi paham di rumah. Karena aku gemes ya, Masnya ngomongnya pakai delay. 1, 2 gitu. Jadi aku pengen ngajak dia duduk sambil aku mau tanya-tanya. Oke? Nah, para pemirsa koi sepeda yang menjadi paham, sekarang ini Dominic udah ada duduk ngedeprok panas. Jadi bukan bangku panas ya, duduk ngedeprok panas. Silakan duduk, Mas, jangan takut-takut. Duduk di kursi panas ya? Iya, jadi kayak berasa-berasa duduk di kursi panas ya, padahal cuman duduk ngedeprok. Kayak serasa di pantai gitu. Oh, gitu. Ini pantai. Mas, ini kan Masnya kan ngomongnya delay banget ya, kayak mau enggak gitu. Padahal tadi penjelasannya penting banget, itu bagus banget untuk para pemirsa koi sepeda yang Om jadi paham. Tapi kalian yang belum tahu, gini-gini pernah jadi juri koi loh. Bener kan? Pernah nggak sih? Masih belajar gitu ya. Oh, masih belajar. Mas Toro, karena Mas Toro juga juri koi show, Ochiba yang cocok untuk show itu seperti apa? Nomor satunya ring harus bagus. Ring itu apa, Mas? Ring itu sisik yang di punggung, dia harus rapi, nggak ada cacat gitu. Nomor 2-nya body. Kalau di Ochiba ya, sama skin dia kulitnya harus bersih gitu, nggak boleh ada bercak-bercak kayak gitu. Terus pola itu pendukung. Kalau polanya bagus sudah otomatis nambah bagus. Kalau Ochiba itu sendiri bisa nggak sih diadu sama ikan koi pada umumnya? Udah pasti diadu. Dia pasti ada kelasnya diadu. kan. Ada kelasnya. Kelas B itu ada Ochiba. Dia ketemunya Ochiba, Kinrin Soa, Kinrin Kohaku, Kinrin Sanke, Shiro, itu ketemu. Pernah menang nggak Ochibanya Mas Toro sendiri? Alhamdulillah pernah. Sampai dapat Grand Champion pernah. Grand Champion ya, coba kameramen coba diarahin tuh, di zoom tuh di belakang tuh. Ini piala-pialanya ya. Ini piala-piala di belakang ini semuanya Ochiba? Enggak, kalau ini piala dari tahun 99 ya. Ketotalan dari tahun 99? Iya.
Itu ikannya banyak kan udah nggak ada. Oke. Kalau yang Ochiba Grand Champion ini kebetulan di keeping sama hobis ya. Saya sebagai breeder Ochiba banyak terima kasih sama dua hobis ini yang udah keeping ikan itu sampai tingkat Grand Champion gitu. Oh, tapi kamu udah kayaknya udah pakar ya soal mendapatkan piala-piala ya. Itu kelihatan dari belakang tuh di pialanya banyak banget ya dari tahun 99 loh. Oh ya, Mas Toro, dengar-dengar breeding dan keeping Ochiba lebih sulit dari koi jenis lainnya, itu kenapa sih lebih sulitnya? Terus Intinya, kenapa? Ntar dulu Mas, ada dua pertanyaan. Kenapa lebih sulit dan kenapa mau ngambil Ochiba yang katanya sulit? Sulit itu tantangan. Tantangan ya. Dan saya suka tantangan gitu. Ya. Jadi Ochiba itu sulitnya awalnya ya sulit memasarkan karena orang belum kenal. Kalau untuk keepingnya mendapatkan Ochiba yang warnanya tetap solid di kolam itu susah karena kebanyakan jadi hitam gitu. Nah kalau apa tadi yang kedua pertanyaannya? Kenapa milih yang sulit? Kan udah tahu Ochiba itu sulit, tapi Mas kenapa memilih untuk mengangkat lah pokoknya mengangkat nama Ochiba itu sendiri? Ya karena pilihannya mau coba usaha baru ternak jenis apa. Itu yang saya bingung di awal lah gitu. Ya berarti ketika orang sudah banyak ternak jenis macam-macam dan jenis ini belum ada yang ternak intinya gitu. Berarti itu ya kesulitan dari breeding dan keeping ikan Ochiba sendiri ya Mas ya. Nah Mas, apa benar jual Ochiba juga susah ya? Katanya susah banget ya orang yang mau belinya. Lumayan susah kalau jualnya. Ya sempat diledekin lah ikan mas sampai panas lah kuping gitu. Awal-awalnya ya. Dibilang orang gila saya pernah. Karena ikan yang istilahnya orang udah nggak mau mijahin, saya mijahin gitu. Sampai ketemu karakter bagus, pola bagus, ya alhamdulillah sampai bisa Grand Champion aja udah alhamdulillah. Jadi karena penjualannya juga agak sulit orang yang mau beli, terus kamu tetap mau kelola, itu gimana tuh cara menanganinnya? Ada nggak sih resepnya gitu biar para pemirsanya Koi Sepedi yang Awam jadi paham di rumah tuh, misalnya oh ikan gue susah banget nih dijual gitu kan, gimana ya caranya? Tapi dengan adanya nonton video dari Mas Toro itu apa misalnya resep-resepnya lah, tips-tipsnya gitu? Tips buat dapat apa nih? Ochiba. Kalau ngejual ikan yang sulit, kan ikan Ochiba sendiri aja kan naik daunnya aja lama sekali, ya, tapi Mas kelola. Kalau dulu kan belum banyak show ya, kalau sekarang sudah banyak show, jadi iklan lebih mudah itu di show. Memperkenalkan tren-tren baru, biar orang kenal. Sampai sekarang kan ada kelas E. Kelas E itu kelas ikan polos semua. Ikan polos yang tadinya di show dia hanya bisa champion di ukuran gede. Kalau sekarang kan karena dia ada kelas dipisah, itu bisa dari kecil juga bisa ada championnya gitu. Ya Mas Toro nih ya, Mas Toro termasuk supporter ya, katanya supporter utama kelas E dalam Koi Show. Apa sih kelas E itu dan kenapa Mas Toro jadi supporternya? Ya, jadi kelas E ini tadinya kan ikan polos yang memang kurang dihargain awalnya dan susah untuk dapat piala lah. Kurang dihargain ya, ternyata bukan orang doang Kak, bukan kamu aja Kak yang nggak dihargain, ikan juga ada loh. Jadi kameramennya juga nggak dihargain gitu. Ya itu lihat, kan badannya kecil, kameranya besar. Kadang-kadang kalau mau nanya, Kak, Koko boleh nggak diwawancarin? Entar ya, kan nggak dihargain dia. Aku bilang coba kameranya gede, badannya kecil, belum lagi ditambah beban hidup ya Kak, beban hidup. Oke Mas, bisa dijelasin? Pokoknya intinya kelas E itu ikan polos yang nggak ada harganya, terus jarang menang di show gitu, kecuali Jumbo. Nah, saya ada 5 temen yang punya inisiatif untuk ngangkat kelas E, untuk jadi kelas tersendiri di show, supaya ikan ini bisa dapat champion lah, bisa dijual lebih mudah lah kayak gitu. Nah ini salah satu cara ngakalin ikan. Kalau jualnya susah, mau nggak mau kita harus ikut show. Pengenalan kita lewat show. Menampilkan kualitas kita itu lewat show. Biar orang tahu, oh ikan hasil ternakan ini bisa menang di show kayak gitu-gitu. Mas Toro, pesan dan kesan untuk penghobi koi Indonesia, seluruh Indonesia nih.
Ini keren banget, inspirasi dah pokoknya. Pesannya yang pasti ya, dalam membeli ikan, yang pertama itu hatinya senang dulu. Yang kedua, jangan hanya terpatok dengan sertifikat saja. Seperti yang tadi di awal dijelasin ya Mas? Ya. Seperti yang dari awal tadi Mas jelasin ya? Ya, jadi hobis kalau membeli ikan, pertama dengan hati, minimal kalau kita mau beli barang hobi kan seneng, otomatis akan disayang. Jadi ikan yang kita pilih yang memang seneng dengan apa yang kita senengin, nantinya akan dirawat dengan baik, akan menjadi kualitas yang baik. Dan nomor 2, sertifikat. Jangan sertifikat hanya penting banget juga sih dalam memiliki ikan koi ya. Enggak, justru jangan hanya terpatok ke sertifikat, karena sertifikat itu hanya menjelaskan bloodline, keturunan si ikan, tapi tidak menjelaskan kualitasnya gitu. Jadi kalau mau memilih ikan, pilihlah yang kualitas, bukan yang sertifikat. Ikan sertifikat ada yang kualitas, ada yang biasa. Jadi sertifikat intinya cuma menjelaskan darahnya. Misalkan nih kohaku, bloodline-nya A dan B, jadinya kohaku ini. Tapi tidak menjelaskan kualitas ikan itu sebagus hidupnya gitu. Tapi hanya menjelaskan keturunan, tanggal lahir. Dan itu pun kan tanggal lahir juga bisa jadi belum tentu sesuai juga gitu. Jadi itu ya pesannya ya. Itu aja. Nah, Mas Toro, ini benar ya. Ada yang aku ambil nih ya dari cerita Mas Toro sendiri ya. Dengan adanya ikan Ochiba yang susah, tapi kamu kelola, kamu ini ya usaha terus biar ikan itu dikenal. Dikenal terus yang tadinya jualnya susah sekarang lebih baik, bener nggak? Yeah. Itu sangat luar biasa, menginspirasi banyak banget orang nih ya, khususnya untuk para penggemar ikan apapun. Kalau untuk yang ini ya, untuk pengelolaan yang susah, tuh penjualan susah menjadi orang dikenal, terus akhirnya orang banyak mau juga yang beli, akhirnya orang juga nyari. Ini inspirasi bukan hanya untuk ikan koi, tapi semua untuk jenis ikan. Oh ya Mas, dari tadi kita ngomong udah panjang lebar nih, sampai nggak ada titik komanya nih ya. Ngomong-ngomong, udah berapa lama ini berdirinya? Kalau dari berdirinya ini dari tahun 99. Tahun 99. Ya. Mas Toro sendiri udah berapa lama di sini? Saya 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Itu dari awalnya ini customer saya. Oh, awalnya customernya Mas Toro. Terus kan dia dari 99 kena virus tahun 2000. Kena virus kan habis semua ikan. Nah, ketika habis semua saya masuk sini. Tahun 2000-nya saya masuk sini. Oke, itu dari anak masih bayi pada besar kayaknya tuh ya Mas ya, 20 tahun ya, keren. Dari belum punya keluarga. Oh, oke, keren banget, inspirasi banget. Ini inspirasinya bukan hanya untuk ikan koi, tapi untuk semua jenis ikan. Gigih ya, usaha terus ya. Keren ya Mas Toro. Oke, Mas Toro, ini terima kasih ya Dominik udah diajak keliling-keliling, terus sama-sama dikasih tahu. Ini aku baru pertama kali tahu ada ikan Ochiba yang mirip ikan koi, tapi mirip ikan mas, baru tahu loh hari ini aku. Masa? Iya, baru tahu ya kameramen ya. Aku baru tahu hari ini. Padahal di show kemarin juga sempat datang kan? Iya, datang. Itu juga bawa saya. Nah, juga. Kan aku kan ini hostnya Koi Spedi yang awam jadi paham. Jadi kok hostnya nggak boleh banyak tahu. Taunya pas liputan aja. Nanti kalau kepinteran bukan untuk yang awam nanti jadi paham. Sendiri lagi. Iya. Terima kasih Mas Toro ya untuk waktunya. Udah tahu yel-yelnya Koi Spedi yang awam jadi paham? Yang awam jadi paham. Ya, Koi Spedi ya. Yang awam jadi paham. Sampai kapan aku harus begini ya, kan gitu dong. Aku nggak bisa joget. Ya udah, aku nyanyiin sampai kapan. Tuh kan, di sini dia nggak mau joget. Bukan kamu memang nggak bisa. Oh, nggak bisa. Mas Toro, terima kasih ya udah atas waktunya. Sehat-sehat terus, jaga kesehatan. Ya, salam buat keluarga Mas. Sukses terus, pokoknya menginspirasi. Sampai ketemu di video berikutnya para Koi Spedi yang awam jadi paham. Oke teman-teman, saya coba pilihin ya Ochiba yang bagusnya, yang kira-kira nanti di keeping sampai besar masih tetap bagus.
Ini kayak gini nih, ringnya bagus, bodinya panjang bagus. Saya cek dulu. Sepertinya female tapi badannya bagus, masih panjang, nggak kelihatan gendut. Ini Red Ochiba. Ini juga bagus, ring bagus, badan bagus, polanya bagus. Jantan ada keluar. Ini juga Red Ochiba. Ini yang Kogane Ochiba. 3 step. Badan bagus. Sepertinya female tapi bagus, dan ringnya rapi. Ini yang paling saya senang. Sepertinya betina halus. Betina. Polanya bagus. Bodinya ya betina agak sedikit gendut ini. Tapi bagus. Ini saya mau coba titipin Kiping di Wong Slamet ya. Siapa tahu nanti jadi Kurogashiki. Pengen tahu besarnya saya. Betina. Jadi next indukan. Ini jantan. Red Ochiba. Jantan. Ini juga Red Ochiba.